Apa cabang Rembang sini Pak? Cabang Purbalingga. Cabang Purbalingga. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya telah mempercayakan saya dan Mas Aksan untuk mengisi demo di acara kali ini di Gebyar Bonsai Panglima Besar Jenderal Sudirman. Selamat dan sukses atas terselenggaranya pameran bonsai Rembang Purbalingga. Demikian saya perkenalkan diri, Junaid Hani, dan ini ada Mas Aksan yang sering membantu saya. Dan nanti untuk pengisian pengisian cara-cara atau cara kita bermain mengolah bahan dari nol seperti ini udah bahan dari nol, nanti bisa dengan Mas Aksan selaku juru bicaranya. Monggo waktu dan tempat Mas Aksan. Terima kasih Mas Junaid. Udah dijebak. Untuk pengertian bonsai, kita mungkin setuju sama para senior kita, yaitu seni bonsai adalah miniatur pohon yang ada di alam. Gandemik. Yaitu untuk bonsai, pengertian dari bonsai adalah miniatur pohon yang ada di alam. Yang jelas alam mana ya? Alam kita, alam Indonesia, dan pohon apa? Ya, pohon yang sudah tua. Jadi secara otomatis kalau kita membuat bonsai, kita meniru pohon yang ada di alam. Kita meniru yang ada di alam Indonesia dan pohonnya yang sudah tua. Sedangkan untuk kunci dari sebuah bonsai itu ada penilaiannya khusus untuk penilaian di tes, yaitu ada gerak dasar, ada penampilan, ada keserasian, dan juga ada kematangan. Itu 4 kolom yang biasanya dipakai oleh juri untuk melakukan penilaian pada pohon yang dikontes. Untuk pohon ini mungkin konsepnya gimana Mas? Dibuat summit atau selanting. Tes satu. Jadi untuk konsep dari pohon ini yang sudah disampaikan Mas Junaid, yaitu ternyata adalah konsepnya konsep slanting, dengan konsep slanting. Tapi untuk melihat dari kondisi pohon ini, jujur sebenarnya kelihatan kurang sehat ya Mas Junaid, karena banyak daun yang pecah. Itu termasuk kategori pohon yang kurang sehat. Mungkin terlalu kotor, batangnya banyak jamur. Dan untuk media sendiri, kalau yang biasa kita pakai di Jepara itu kita memakainya media yang lembab, pasir malang, dan juga pakai humus, atau biasa kita memakainya metan media tanam, ya mereknya memang merek metan itu sendiri. Atau kalau kurang ngerti dengan merek metan itu, mungkin bisa pakai humus lah intinya, atau kompos. Intinya sinensis metannya lembab, dan yang paling penting dia sangat menyukai angin gede. Kalau anginnya kurang, pakai sinensis urung sering pecah seperti ini. Mungkin ini tempatnya terlalu
terlalu teduh. Sedangkan untuk bonsai yang sangat penting, yang sering kita atau teman-teman yang lain kita abaikan, itu adalah anatominya, anatomi dari pohon itu sendiri. Biasanya banyak yang melewati beberapa atau meninggalkan anatomi dari sebuah pohon. Sedangkan anatomi pohon itu ada akar, ada batang, ada cabang, ada anak cabang, ada ranting, dan juga sampai ada cucu ranting dan juga daun. Biasanya kalau sudah dari cabang itu biasanya langsung melompat ke ranting. Jadi cabangnya, anak cabangnya ditinggal. Biasanya buru-buru wes kepengen jadi. Padahal tahapannya harus melewati anak cabang itu sendiri. Saya ulangi, yaitu untuk anatomi pohon, saya ulangi, ada akar, ada batang, ada cabang, ada anak cabang, ada ranting, dan juga ada cucu ranting. Kalau seperti ini, misal ini adalah ini cabang, Nah, ini pecahan-pecahan keduanya ini adalah anak cabang. Kalau anak cabang, otomatis dia harus lebih kecil dari cabangnya itu sendiri. Jangan sampai keledor atau kebablasan ketika pengelosan, anak cabangnya malah kegedean. Itu sering terjadi untuk ketika pengelosan terlalu lalai. Sementara sampai sini dulu, saya bantu Mas Junet untuk orang-orang melu wangi-wangi kosong-kosong. Dan terima kasih untuk sponsor Anderson yang sudah memberikan bingkisan kaos. Nanti ada beberapa bingkisan dari Anderson, pupuk pohon lah, pupuk bonsai. Yang mungkin jujur kita teman-teman Jepara belum pernah mencoba, tapi setelah penjelasan, pengertian dan wis krungu cerita-ceritanya dari ini anjan api. Dan untuk Anderson kalau nggak salah itu sudah berdiri di Amerika sana, itu udah mulai tahun 1964 atau berapa gitu kalau nggak salah. Benar udah mau tambahin Mas Junet? Mungkin bahan ini sangat cocok sekali dengan Mas Junet, dengan gaya panjang ke samping atau biasa yang dikenal dari karya Mas Junet, yaitu gaya dobrak keluar dari segitiga. Mungkin yang dimaksud keluar dari segitiga, ya gitu ya Mas Junet. Karena dulu kebanyakan dari beringin-beringin itu dulu masih banyak yang segitiga, seperti pohon-pohon yang ada di depan ini, atau pohon golkar lah kalau nggak salah dulu. Tapi dengan munculnya Mas Junet, kimengnya Mas Ahmad Ulinua yang ada cabangnya memang memanjang dan memang beralasan kenapa harus dipanjangkan, dan memang sangat mengena. Jadi mulai muncullah dari sebutan dari teman-teman dengan gaya dobrak keluar dari segitiga. Dan bahan ini sangat sesuai ya Mas Junet.
Tinggal nanti yang senimannya itu nanti ambilnya dari sisi mana. Dan kalau untuk bonsai itu dipandang dari sebelah sisi, dari satu sisi saja, dari tampak depan. Jadi nanti seumpama sampai kontes nasional pun tidak ada yang namanya dinilai dari arah sini, tidak ada. Pasti dari arah satu arah, yaitu dari muka, dari depan. Jadi seniman bonsai kalau untuk mengkonsep dari awal itu diambil dari sisi yang paling terbaik. Jadi semua pohon itu mengandung seni. Apa itu pohon lurus, apa itu pohon liuk-liuk, apa pohon formal, informal, mengandung seni semua. Tinggal kita mensiasatinya. Kalau untuk misalkan pohon yang katanya gagal produk, kalau untuk orang budidaya kan banyak pohon gagal produk ini. Tapi nanti kalau ketemu seniman yang tahu, yang bisa mengolah itu, menjadi asalnya yang gagal produk jadi luar biasa. Jadi kekurangannya bisa menjadi kelebihan. Nah, misal seperti itu. Dan untuk pohon ini saya ambil, kalau menurut saya ambil dari sudut pandang dari sini. Amit, Mas, dari sini nanti. Nah, kenapa kok alasannya dari sini ya? Dan ini nanti saya ambil flow-nya ini. Flow adalah gerak dasar dari akar sampai nanti ujung mahkota. Gerak dasarnya ini, Pak. Flow-nya ini, gerak dasar batangnya itu. Ini. Nanti sampai ujung sana mahkotanya. Dan ini nanti jadi mahkota utamanya di sini. Nanti di reposisi miringkan sana dikit. Dan ini nanti semua buat keringan. Dan kenapa alasannya? Jadi nanti ada cerita di alamnya, itu ada cerita. Pohon ini miring, yang sini kesambar petir atau gimana, dan dia bertahan hidup untuk gelosor ke kanan. Demikian. Mungkin ada pertanyaan. Kalau di situ masih banyak sini. Nanti sambil tak gambar ore-orean, lele-lelean, harus diguyu. Konsep kedepannya seperti apa. Dan yang penting adalah membuat bonsai adalah konsep. Jadi dari bahan seperti ini kita sudah punya gambaran. Ini nanti saya mau buat motor seumpama vario. Ya udah dibikin vario. Vario kayak apa, kita gambarannya ke vario yo. Apa kepalanya di sini, rodanya 2. Nah, jangan kita gambaran dari awal bikin vario, di tengah jalan malah jadi VR itu, roda 3 kan. Nah, tidak masuk akal. Nah, seperti itu. Jadi konsep awal itu sangat penting. Konsep awal seperti ini kita mempertahankan. Jadi nanti kalau seumpama sini tumbuh, kalau nggak kepake kita potong, yang kepake kita gunakan, dan seterusnya seperti itu. Tinggal mempertahankan dan mewujudkan konsep awal seperti itu.
Jangan sampai kita memotong atau mengkonsep pohon, jangan sampai kita meninggalkan daun. Untuk seperti contohnya ini. Sekali aja mas. Contohnya seperti cabang yang bagian atas ini. Jangan sampai kita memotong tanpa meninggalkan daun seperti ini. Sudah pasti mati. Itu untuk semua jenis cemara. Ada loansung, ada cemara buaya, cemara sinensis, cemara apa itu? Cemara udang, cemara udang. Itu hampir semua jenis cemara itu jangan sampai kita memotong meninggalkan daun. Sudah pasti dia gagal tumbuh atau macet dan hampir mati. Untuk cabang yang dipotong seperti misalkan seperti di atas ini harus meninggalkan satu titik daun. Dan untuk yang bagian belakang ini juga ini terlalu habis potongnya di awal, mungkin ini juga mulai mengering. Dan untuk yang atasnya ini dikeringkan, mungkin Mas Junaid bermaksud untuk gerakannya lebih tegas untuk ke samping atau untuk konsepnya lebih tegas, yaitu slanting. Dan dari kesimpulan penjelasan dari Mas Junaid tadi, ketika kita mau membuat bonsai atau mengkonsep, kita harus konsisten dengan konsep awal. Misalnya konsep ini digawe slanting, ya wes selawase nyampe selesai, ya memang harus kita konsep dengan gaya slanting. Jangan sampai gawe atau dirubah gayanya, entah itu gawe menggantung, dijatuhkan lagi menjadi menggantung. Kalau bosan naik lagi menjadi meliu. Nah itu konsep seperti itu banyak gagalnya karena tidak konsisten, rubah-rubah, sering potong-potong, dan yang pasti akan lebih lambat. Dan saran Mas Junaid tadi, kalau bisa ketika kita mengkonsep bonsai memang kita harus konsisten dengan konsep awal. Aku ora tahu awal. Kadang pengen rekasa ya potong maning bok. Kurang lebihnya gambarannya seperti ini. Dan ini nanti baru apa tahap awal ini ringan banget, ringan sekali. Tapi nanti dirawat hingga setahun 2 tahun nanti rimbun lagi. Nanti dipilih-pilih lagi yang mana yang kepake untuk tambahan ranting atau tambahan pecahan cabang atau cabang, dipilih-pilih lagi hingga nanti membentuk dimensi-dimensi depan belakangnya, nanti kelihatan jarak dekat dan jarak jauhnya.
bonsai itu dari tahun 2004. 2004. Anak pemula. Oh iya. Tapi menekuni untuk keseriusannya dan melepas semua kerjaan itu mulai tahun 2011. Saya sangat salut kepada bersama tim Terima kasih. atas kreativitasnya, partisipasinya, dan alhamdulillah bisa nyampe ke gunung dalam rangka ulang tahun Purbalingga. Mudah-mudahan ilmu yang panjenengan sampaikan secara alam ini bisa dinikmati oleh teman-teman pebonsai baik dari Purbalingga maupun sampai ke Nusa Tenggara dan Nusantara. Terima kasih kehadirannya. Jangan kapok, jalannya memang kayak gini, itulah Rembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Amin. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk ketua semua Bang Rembang yang telah mempercayakan saya dan Cek satu. ya, dan juga Mas Aksan. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman saya dalam membuat konsep bonsai. Dan ini saya sayangkan tadi itu kondisinya benar-benar sangat sehat sekali. Dan untuk teman-teman sedulur semuanya, kalau membuat bonsai itu diutamakan kesehatannya yang paling utama. Jadi kalau pohon kondisi sehat mau diapa-apakan itu nanti cepat pulih kembali. Dan ini untuk yang punya pohon, nanti tolong setelah demo ini dikasih pupuk vitamin untuk pupuk daunnya, apalagi ya syukur-syukur tambah untuk obat akar yang disiramkan. Dan dikarantina dulu, jangan langsung ditaruh di panas. Khawatirnya nanti setelah demo pohonnya yang kemarin kemana? Mati. Sayang banget. Berapa lama karantina itu? Nanti ini ada tubuh baru dikeluarkan kepanasan, panas full Pak. Paling antara 2 minggu. Tiap 3 hari sekali disemprot pupuk daun untuk membantu memulihkan kondisinya ini. Dan ini konsep yang saya temukan tadi. Ini flow-nya dari bawah akar sampai ke ujung mahkota sana. Dan ini ada mahkota dominannya, mahkota utama ini satu, ini ada semi mahkota, dan yang sana mahkota ujung seperti di gambar ini. Mungkin sampai sini ada teman-teman sedulur yang ada pertanyaan, monggo tak jawab sak bisa nih saya, monggo. Wakil apa? Sekaligus nyuwun pirsa, ini sebaiknya untuk pot kan juga sangat menentukan untuk budinya. Itu model yang seperti apa, mohon bisa dijelaskan. Kalau ini pot bisa pakai oval. Kalau oval panjang, nanti di sini di kontur lumut sama bebatuan sedikit-sedikit hingga terkesan nanti pohon ini condong ke kanan, seakan-akan dia mau roboh ke kanan. Masalahnya ini yang dulunya hidup. Kalau menurut teori saya, teori ke alam, ini dulunya hidupnya ke sini dan ada benturan cuaca atau benturan iklim. Jadi yang sini mati dan dia tumbuh lagi ke sini bertahan untuk hidup. Dan kalau untuk saya ambil pot ini segi 6 atau segi 8 ini, nanti ini untuk panjangnya ini mejanya Pak, meja display, nanti meja display sampai sini. Sepeda. Panjang pertama. Warna apa Pak? Udarin. Kita warna orang. Dan ini misalkan pakai pot segi 6 atau segi 8, ini nanti
untuk kesan panjangnya ini nanti mejanya, meja displaynya seperti itu Pak. Semoga berkenan dengan jawaban saya. Jadi penanamannya nanti kalau sudah pot posisinya gini ya Bang ya? Ya, nanti setelah masuk ke pot yang pas, nanti penanamannya diserongkan, dimiringkan sedikit ke kanan seperti ini. Ini kan diganjal. Ya. Monggo enggang. Ya, silakan monggo. Maju aja Mas, nggak sampai kayaknya. Maju. Nggak sampai. Perkenalkan Pak. Cek. Perkenalkan dulu Mas. Sewu, nama saya Ya. Pak Hali dari Tupak Tuku Sokaraja Pak. Ya, salam kenal. Oke, mau tanya dalam di pohon terutama daun jarum semacam Chinensis, wancung dan sebagainya. Ketika kita mendapatkan cabang yang terlalu panjang, kemudian kita kepengen memperpendek. Sementara tadi saya dengar dari teman yang di depan itu jangan dibuang sampai daunnya habis gitu. Nah, itu untuk memperpendek tekniknya seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus. Itu bisa disiasati dengan tekuan Mas. Kalau terlalu panjang bisa disiasati dengan ditekuk-tekuk. Nah, keuntungannya sinensis atau daun jarum berduri ini kan tampilnya daun, dia jadi kekurangan atau panjang itu bisa disiasati, ditekuk-tekuk, nanti ditutup-tutupi sama daunnya. Nah, semisal kalau memang terlalu besar sudah nggak bisa ditekuk ya dimundurin sedikit-sedikit. Misalkan ini dipotong ya segini dulu. Kalau kepengen numbuhkan di sini, ditunggu nanti tumbuh di sini baru dipotong. Potongnya juga jangan ngepas, dilebihin paling tidak 5 cm lah dulu. Harus ada titik tumbuh dulu ya, harus ada titik tumbuh dulu baru dipotong. Dan motongnya itu jangan ngepas dulu. Misalkan mau potong sampai sini, ini jangan ngepas sampai sini dulu, jangan. Nah, ini disisakan seumpama 5 cm. Nah, kenapa kok disisakan itu nanti seumpama ada mundur kambiumnya atau mati kambium itu. Misalkan kalau dipas kan yang sehat pasti kambium yang di atas. Dan yang bawah ini langsung membusuk biasanya. Nggak bisa makan ke sana. Nah, itu keuntungannya nanti di situ. Jadi misalkan kalau ada kemunduran seperti ini, kemunduran kambium itu masih bisa ditoleransi. Terima kasih. Ada yang lain Bang? Oh, sudah tidak ada, saya pindah ke serut. Sedikit penjelasan, ini tadi serut pohonnya rebah ke kiri. Nah, pohon rebah ke kiri ini batang seakan-akan itu malas untuk berdiri, jadi pohon malas. Terus saya berdirikan sedikit, dan ini ketemunya flow-nya ini, batang gerak batang dari bawah atas, hingga nanti mahkotanya di sini nanti.